Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala dan nikmat yang Allah telah berikan kepada kita. Mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Oke, bagaimana kabarmu, saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Tentu sehat selalu ya, dalam rangka puasa Ramadan ini. Mudah-mudahan puasanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke guys, ini anak gadis saya nih guys, ikut aja dia mau syuting sama adiknya. Anak saya yang nomor 3 guys, sekolah di Tahfiz Ibnu Umar di Palembang. Sebentar lagi mau SD, mudah-mudahan guys. Oke, kita lanjut materi kita hari ini ya. Kita ngobrol santai ya, ngobrol santai. Mudah-mudahan dengan waktu yang luang ini kita bisa menyimak video-video dari Abu Samil 85 Palembang. Oke guys, pada hari ini saya akan menjawab pertanyaan dari subscriber ya. Pertanyaan ini sudah masuk di 3 hari yang lalu ya, dan saya belum sempat untuk memberikan jawaban karena di beberapa hari kemarin kita sibuk bekam di tanggal sunnah, tanggal 17 dan 19. Karena tanggal sunnah itu banyak pasien kita yang minta dibekam, dan itu kerja kita ekstra ya, jadi banyak uploadan mengenai bekam. Nah, pada kesempatan hari ini baru bisa saya mencoba untuk menjawab pertanyaan dari subscriber kita. Ada 2 pertanyaan guys. Yang pertama, apakah pemain kuda lumping atau yang dikenal dengan barongan ya, itu ketika dia mengalami kesurupan termasuk penyakitkah atau bukan? Dan yang kedua, pertanyaan yang kedua adalah mengenai yang lagi viral saat ini, yaitu pengobatan pijat ya. Kita ambil secara umum pijat karena ada pokok terpenting yang ditanyakan oleh subscriber, tapi saya tidak akan menuju pada pokok tersebut. Kita akan mengambil pijat secara umum ya, apakah termasuk diperbolehkan atau bagaimana menurut pandangan dari agama Islam. Oke, kita jawab dulu pertanyaan yang pertama. Apakah orang yang bermain kuda lumping itu termasuk penyakit? Oke guys, kita jawab melalui dalil Al-Quran surah Al-Baqarah ayat ke-275. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allazina ya'kulur riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yataghabbatus syaitanu minal mas, yang mana artinya, dan orang-orang yang mengambil riba tidak dapat berdiri melainkan berdirinya orang-orang yang kemasukan setan lantaran gangguan kegilaan yang ditimbulkan oleh setan. Nah, jadi jelas orang-orang yang mengikuti seni ya, seni kebudayaan yang berkaitan dengan pemanggilan roh ya, pemanggilan roh, baik itu roh jahat ataupun roh baik yang masuk ke dalam tubuh manusia, maka diharamkan ya, seni tersebut termasuk seni yang diharamkan dalam pandangan agama Islam. Ya tentunya bagi yang punya agama tidak perlu diperdebatkan, karena orang yang mengambil atau menjadi pemain kuda lumping,
maka akan terdapat penyakit di dalam dirinya. Ya, tidak mungkin orang yang mengambil suatu pekerjaan yang berkaitan dengan jin itu tidak mengalami suatu penyakit. Pasti akan menjadi penyakit seumur hidupnya kalau dia tidak melepaskan ikatan dari seni kuda lumping itu sendiri. Jelas dalam Al-Quran tadi dikatakan berdirinya seperti orang-orang yang mabuk. Ya. Jadi pertanyaan ini sudah saya jawab. Yang kedua, pertanyaan yang kedua adalah bagaimana pendapat Ustadz tentang pijat yang sedang viral saat ini? Oke guys, mengenai pijat. Pijat itu secara umum adalah pengobatan tradisional yang dipelajari oleh orang-orang tertentu yang memiliki skill dalam memijat pasien. Jadi dia punya ilmu dan belajar dengan orang lain atau mengikuti seminar pijat tradisional. Jadi pijat tradisional itu banyak macam, ya, yang mana saat ini dikenal dengan pijat KTB, misek, ataupun pijat-pijat yang lainnya. Tetapi kalau pijatan yang dilakukan oleh orang-orang tersebut mampu memberikan efek yang instan, ya, efek yang instan, dan bisa memberikan kesembuhan saat itu juga, maka perlu dipertanyakan apakah dia dibantu oleh jin atau tidak. Jadi dalam kacamata pijat secara umum itu diperbolehkan dalam agama kita, tidak masalah. Yang penting laki-laki memijat laki-laki dan perempuan memijat perempuan. Ya, ada adatnya juga, dan tidak boleh asal-asalan laki-laki pijat perempuan, perempuan pijat laki-laki. Sama bekam juga seperti itu. Bekam tidak boleh bekam laki-laki bekam perempuan, apalagi perempuan bekam laki-laki, itu dilarang dalam pengobatan Tibun Nabawi. Jadi harus ada adab dan etika dalam menjalankan suatu perobatan, ya. Boleh kita berobat, ya, dalam suatu hadis Rasulullah SAW, boleh kita berobat, tapi jangan berobat dengan cara yang al-syirki, yaitu dengan cara kesyirikan, ya. Nah, pijat yang lagi viral ini memang sudah mendunia sampai ke negeri Arab sana, dan ada berita di sana bahwasanya fulan bin fulan yang dipijat oleh beliau itu mendapati satu kesembuhan. Tinggal bagaimana cara orang menilai, ya, perobatan tersebut. Kalau perobatan tersebut ada kerjasama dengan jin, maka itu diharamkan. Tetapi kalau pijatan itu murni memang mengetahui seluk beluk, ya, dalam tubuh manusia berkaitan dengan saraf ataupun tulang, maka boleh, ya. Nah, itu saja guys penjelasan yang bisa saya berikan atas dua pertanyaan tadi. Mudah-mudahan bermanfaat, ya. Kalaupun ada pertanyaan-pertanyaan yang lain yang bisa saya jawab, insya Allah saya jawab, ya guys. Mudah-mudahan bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.